Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Sebentar kita akan beribadah kepada Allah pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya kalau sebentar kita beribadah, Tuhan bisa memberkati kita lewat firman Allah, lewat minggu ini hari Sabat di mana kita bisa menyembah, memuliakan Allah, meninggikan Allah di dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi juga para pendengar, supaya firman ini tidak hanya menjadi berkat bagi hamba-Mu, tetapi juga bagi yang mendengar. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema tentang bendahara. Bendahara itu adalah satu posisi dan fungsinya itu sangat kuat dalam setiap lembaga, ya, memiliki posisi-posisi yang strategis, ya. Seorang bendahara adalah seorang yang sangat dekat dengan ketua atau dengan pemimpin atau dengan presiden. Kalau sekarang itu bendahara itu seperti menteri keuangan, demikian kira-kiranya, ya. Bendahara itu juga bisa masukan-masukan yang penting dalam setiap kehidupan organisasi itu, supaya organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Dia dapat memprioritaskan untuk apa. Dia seorang perancang sejati dalam konsep ekonomi dalam kehidupan tiap orang. Nah, mari kita membaca firman Tuhan lebih dahulu dari kitab Yohanes, bagaimana kita harus menjadi bendahara atau bagaimana seorang bendahara itu harusnya hidup. Ya, kita akan melihat kisahnya dari seorang bendahara yang bernama Yudas Iskariot. Ya, firman Tuhan saya baca demikian. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Dari ayat-ayat ini, saya ingin mengajak kita merenungkan beberapa hal, ya. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang materialisme, ya. Bapak Ibu Saudara, menjadi kaya itu tidak salah, ya. Menjadi kaya itu bisa menjadi bagian dari bonus kehidupan tiap orang. Kalau kita melihat Abraham, kita melihat Ishak, kita melihat Yakub, mereka kaya, diberkati berlimpah-limpah. Tetapi materialisme itu berbeda konteksnya dengan disebut orang itu kaya. Materialisme ini adalah satu pemahaman, ya, satu model pikiran, satu model gaya hidup yang bisa ada dalam kehidupan tiap orang, dan itu memiliki konotasi yang negatif daripada sekedar menjadi kaya, diberkati oleh Tuhan. Materialisme ini dapat membuat banyak dampak. Cirinya adalah dia dapat memisahkan hubungan antara manusia dengan manusia. Seringkali bisa menjadi gap. Orang menyebutnya membangunnya dengan konsep privacy. Ya, orang ndak selevel, ndak sebidang, ndak sepengalaman, ndak sekemampuan yang sama dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi jangan lupa ada satu hal lagi. Materialisme dapat memisahkan hubungan kita dengan Allah. Nah, ini tetapi tentu akan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan materialisme dalam hubungan dengan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara melihat
kalangan anak-anak yang dalam kalangan bawah, saya mohon maaf, mereka seperti tidak ada gap. Kalau mereka bekerja di sawah, mereka tidak ada gap. Mereka rukun sekali karena merasa sepenanggungan, sama-sama tidak punya. Coba bayangkan dengan beberapa orang yang memiliki posisi di mana secara materi mereka itu sangat tinggi, mereka pasti akan memiliki batasan-batasan tertentu untuk dapat menghubungi orang-orang tersebut. Nah, jadi materialisme inilah yang menjadikan seorang itu ya menjadi bendahara yang buruk atau tidak buruk ya. Watak materialisme dalam hidup seseorang itu menjadikan orang memiliki watak buruk atau tidak buruk. Kalau materialisme itu tidak ada dalam hidup seseorang, dia akan kaya, tetap diberkati oleh Tuhan, dan itu tidak menjadi buruk. Tetapi kalau dia punya materialisme yang cukup kuat, maka dia akan memiliki hubungan yang buruk, bukan hanya dengan manusia, tetapi juga hubungannya dengan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawakan firman Tuhan ini kenapa? Karena saya melihat ada seorang bendahara ini di Alkitab bisa memutus hubungan dia dengan Allah. Karena roh yang ada dalam hidup dia seperti ini, itu memutuskan hubungan dia dengan Allah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10, kita akan melihat posisi bendahara ini bagi Allah. Ya, Yudas Iskariot ini bagi Allah. Dalam Mazmur 41 ayat 10 sudah dinubuatkan tentang dia. Di sana katakan firman Tuhan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini nubuatan tentang Yudas Iskariot ketika dia mengkhianati. Tetapi lihatlah statement yang di atas, bahwa dia disebut sahabat karib Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Tuhan tidak pernah salah memilih Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anaknya. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, kemudian ada roh materialisme yang kemudian iblis tebar. Dan itulah yang memisahkan hubungan antara manusia dengan Allah. Kita tahu kejadian pertama, kasus klasik, yaitu tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Apa materialisme yang dilempar oleh iblis? Yaitu tentang makan buah ini, kamu bisa menjadi seperti Allah. Kamu tidak perlu membutuhkan Allah. Kamu bisa bersaing dengan dia, dan dia bisa kamu kalahkan. Mungkin begitu kira-kira iblis kalau diterjemahkan dalam bahasa itu. Begitu juga ketika dalam pencobaan di padang gurun dikatakan firman Tuhan bahwa rubahlah batu ini menjadi roti. Roh materialisme dilemparkan. Atau semua ini kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah kepadaku. Firman Tuhan katakan demikian. Roh materialisme itu memisahkan hubungan karib antara manusia dengan Allah. Nah, ini yang menjadi tolok ukur dalam renungan saya. Apakah roh materialisme ini menjadikan hubungan kita dengan Allah mengalami kerenggangan, bahkan mengalami satu hubungan yang tidak harmonis, atau mungkin kita sudah bahkan bisa sebaliknya benci sekali dengan Allah. Dalam bahasa asing dikatakan mine own familiar friend. Jadi teman yang sangat dekat, ya, temanku sendiri. Berarti bukan dari kalangan di luar, tetapi orang-orang yang dipercaya Allah, yang sudah terima anugerah Allah. Tetapi rupanya orang ini tidak dapat dipercaya lagi karena roh materialisme itu sudah masuk dalam hidup dia. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara karena kesukaran hidup hari-hari ini, kemudian roh materialisme itu menjauhkan kita dari hadirat Allah. Kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi beribadah kepada Allah. Corona ini membuat kita tidak lagi setia kepada Allah, dan mulai kita sibuk dengan kegiatan sendiri kepada Allah. Hidup sibuk sendiri, mohon maaf, dengan kegiatan-kegiatan kita sendiri dan tidak hadir dalam hadirat Allah.
sangat disayangkan jika hal itu terjadi. Makan minum itu memang kita butuhkan, tapi bukan nomor satu. Uang itu kita butuhkan, tapi bukan segala-galanya. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara, satu ketika harus kembali debu menjadi debu, hanya satu kebutuhan kita Allah. Itu yang membuat dasar pemicu dalam pikiran kita, bahwa hidup sebelum debu menjadi debu, kita harus mencari Allah. Karena tidak ada kebutuhan tertinggi kecuali mencari Allah, kecuali menjamah hadirat Allah. Tidak ada satu kebutuhan yang tertinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, posisi bendahara ini cukup unik. Yang kedua tentang bendahara ini, yaitu tentang Yudas. Ya, Yudas itu tidak disebutkan latar belakangnya dari ilmu pengetahuan atau kecakapan dia, ya, fak yang dia kuasai apa. Tetapi kita tahu bahwa dia sanggup menggeser Matius. Matius itu jelas-jelas seorang pemungut cukai, akuntan kawakan. Ya, dia seorang akuntan gaek. Dia sanggup menghitung apapun dengan tepat. Tetapi yang kita renungkan, coba kita baca dalam Matius pasal 10 ayat yang ketiga. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Atribut itu dimasukkan di sana. Yakobus anak Alfeus dan Tadius. Nah, saya menyebutkan di sana bahwa Matius itu pemungut cukai. Tetapi kenapa Matius si pemungut cukai ini tidak dapat menjadi bendahara? Berarti Yudas ini memiliki kemampuan kecakapan, memiliki privilege tinggi di mata Allah. Bapak Ibu Saudara ini berharga di mata Allah. Tetapi jangan sampai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita ini, privilege yang Tuhan berikan kepada kita ini membuat kita down. Dalam bahasa Jawa membuat orang itu ndelelek. Orang tidak lagi sungguh-sungguh kepada Allah. Orang tidak sungguh-sungguh menghormati Allah karena semuanya penuh kasih karunia, pekerjaan baik, gaji baik, ya, nasib baik. Ya, segala sesuatu yang dibeli bisa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kasih karunia ini dibuang, Bapak Ibu Saudara.